Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi materi hari ini saya akan berbagi kepada kawan-kawan cara mengatasi penyakit yang disebabkan oleh jamur pada tanaman jahe merah. Jadi seperti ini yang di depan kamera, yang daun ada bercak atau karat seperti ini. Jadi ini disebabkan oleh jamur. Jadi jamur apa yang menjadi penyebab kita juga kurang paham, namun kalau keberadaannya kita biarkan dan tanpa ada pengendalian, nanti akan menyebabkan kerugian pada tanaman utamanya, yaitu tanaman jahe. Jadi sebelumnya jahe ini di usia 35 hari atau memasuki usia 2 bulan dulu pernah juga terserang penyakit karat seperti ini. Sekarang di usia 3 bulan lebih kembali masuk lagi. Jadi mungkin di sini disebabkan karena kelembaban yang begitu tinggi, karena curah hujan di akhir-akhir ini cukup tinggi. Ya, seperti ini. Oke, jelas. Jadi ini harus segera kita tangani. Kalau kita biarkan akan sangat merugikan tanaman utamanya. Sepertinya sudah ada 10% dari total tanaman jahe yang ada di bibit ini sudah terserang jamur bercak seperti ini. Mungkin langsung saja kita ke tempat peracikan fungisidanya, fungisida apa yang kita pakai dan spek untuk pengendalian jenis penyakit ini. Ya, sekarang kita sudah sampai pada tempat peracikan fungisida untuk pengendalian bercak daun pada tanaman jahenya. Jadi yang kita gunakan untuk pengendalian bercak seperti tadi, yang pertama fungisida yang kita gunakan yaitu fungisida dakonil seperti ini. Bahan aktifnya klorothalonil 75%. Jadi nanti silakan kawan-kawan cari sesuai dengan daerah masing-masing. Barangkali di daerah tertentu merek dagang yang seperti ini tidak ada. Kemudian azoxystorbin, amistaratop, kebetulan di gudang kita tidak kita bawa karena hari ini kenanya kita menggunakan fungisida kontak dakonil. Jadi yang kita butuhkan dakonil seperti itu 2 sendok makan. 2 sendok makan seperti itu. Jadi dakonil bentuknya bubuk. 2 sendok makan. Jadi kalau untuk pengobatan silakan nanti kawan-kawan ulangi dengan merollingnya dengan fungisida amistartop 1 ml per liter air. 3 hari aplikasi dakonil, kemudian 3 hari lagi kita susul dengan fungisida amistartop. Insya Allah penyakit yang seperti saya perlihatkan di awal tadi akan sembuh dan hilang total. Kemudian kebetulan hari ini kita akan ikut sertakan pemberian nutrisi lewat daun, yaitu ini pupuk daun Growmore yang khusus pertumbuhan vegetatif. Jelas sekali di sini nitrogennya sangat tinggi, kemudian P-nya 10, kemudian kaliumnya 10. Jadi komposisi ini juga dilengkapi dengan unsur hara mikro. Oke, jelas. Jadi ya terbilang cukup lengkap. Jadi kebutuhan mikro sangat dibutuhkan tanaman, namun jumlahnya kecil, namun peranannya sangat-sangat penting bagi tanaman. Jadi kita membutuhkan Growmore hijau seperti itu, 1 sendok makan. Seperti itu.
Jadi dia sangat gampang sekali larut di dalam air. Silakan disimak urutan kita meracik antara fungisida dan nutrisinya. Kemudian perekat penembus atau bahasa keren orang pertanian yaitu surfaktan. Seperti biasa kita menggunakan exerborer seperti itu. Jadi exerborer kalau untuk pencegahan biasa kita menggunakan 5 mili. Sekarang kita akan menaikkan 2 kali lipat, yaitu 10 mili per knapsack elektrik yang ada di depan itu. Exerborer, perekat penembus peratanya, urutannya terakhir. Jadi ini salah satu fungsi dari surfaktan. Selain dia sebagai perekat perata, ini sangat membantu sekali dalam antisipasi hal ketika kita melakukan mixing yang baru kita lakukan antara fungisida dan nutrisi. Ketika emasnya tidak tepat dalam pencampurannya, insya Allah dengan bantuan surfaktan itu akan membantu membuat campuran itu menjadi homogen. Oke, jelas. Jadi itu penyemprotan apapun kalau kita di pertanian selalu kita gunakan yang namanya surfaktan atau perekat. Ketika sudah larut, dan pastikan kalau mixing semua cairan itu tercampur dengan merata. Seperti biasa, masukkan ke dalam knapsacknya. Kemudian kita penuhkan dengan air. Jadi yang berbusa itu adalah surfaktannya, perekatnya. Jadi nggak apa-apa kalau terjadi melebar atau tumpah seperti itu, kita biarkan saja. Yang penting usahakan volume airnya itu terpenuhi sampai 15 atau 16 liter. Oke, jelas. Aplikasi seperti biasa, usahakan spuyer yang kita gunakan yaitu benar-benar mengaput dan mempunyai tendangan yang cukup kuat sehingga bisa masuk dan merata ke dalam tajuk-tajuk tanaman jahenya. Ini sangat terlihat sekali percak-percak seperti ini. Nanti kalau kawan-kawan biarkan bisa merembet dan menyebabkan kematian pada tanaman jahenya. Di situ juga ada yang kita selipkan di antara tanaman cabai polybag juga. Sepertinya emasnya mendekat ke sini dan saya harus menjauh. Mungkin
Mungkin itu saja informasi yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan bisa memberi manfaat kepada kawan-kawan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.